Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Amonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini kita masih tetap melanjutkan materi kita minggu lalu, masih dalam bab induksi elektromagnetik ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang apa-apa saja penyebab daripada timbulnya GGL induksi. Nah, baik. Kemarin kan yang pertama karena perubahan luas, yang kedua karena perubahan sudut kumparannya. Nah, ini yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga ini yaitu GGL induksi akibat perubahan induksi magnetik itu sendiri ya. Nah, itu disebut dengan induktansi diri. Nah, itu disebut dengan induktansi diri ya. Nah, jadi GGL induksi yang terjadi karena adanya perubahan flux magnetik yang ditimbulkan oleh rangkaian itu sendiri. Nah, yang ditimbulkan oleh rangkaian itu sendiri. Makanya disebut dengan induktansi diri. Nah, seperti itu ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Baik. Nah, di sini ada sebuah sumber tegangan ya. Nah, di sini sumber tegangan DC ya. Nah, kemudian di sini kita hubungkan pada sebuah hambatan geser. Ini namanya resistor. Kalau resistor ada tanda panahnya seperti ini, itu artinya dia dapat dirubah-rubah hambatannya ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kumparan. Nah, di sini ada kumparan. Oke. Nah, baik. Nah, jadi ketika dihubungkan pada sumber tegangan ini, maka di sini akan mengalir arus listrik ya kan, Nak? Nah, mengalir arus listrik. Nah, di sini kan tadi Bapak bilang bahwa hambatannya dapat dirubah-rubah. Nah, jadi kalau hambatannya kita rubah-rubah, otomatis arus yang mengalir juga akan berubah-ubah. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata kalau arusnya berubah atau terjadi perubahan arus, otomatis apa? Terjadi juga perubahan medan magnet. Di mana? Di sekitar kumparan ini. Nah, itu kan pada hukum Faraday ya. Nah, terjadi perubahan medan magnetnya, maka di situ akan terjadi perubahan flux. Nah, flux magnetik BA cos theta, ada B di situ. Nah, berarti di situ akan terjadi perubahan flux magnetik. Nah, ya. Nah, terjadi perubahan flux, maka timbullah GGL induksi. Seperti itu ya, GGL sama dengan min N delta flux per delta T ya kan? Nah, terjadi perubahan flux maka timbul GGL induksi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia GGL induksi yang muncul pada induktansi diri ini. Jadi kan di sini tadi kan terjadi GGL induksi, terjadi perubahan flux magnetik. Nah, otomatis yang di sebelahnya ini juga akan terinduksi. Nah, dia akan terinduksi. Nah, itu yang disebut dengan induktansi diri ya. Dia akan mengalir arus induksi di sini, akan timbul GGL induksi di sini. Seperti itu ya. Nah, ini penerapannya pada yaitu trafo ya atau transformator ya. Nanti kita bisa lihat di selanjutnya. Nah, jadi rumusnya yaitu GGL induksi itu sama dengan min L dikali DI per DT atau min L delta I per delta T ya. Nah, GGL itu ini ya, kemudian L itu adalah induktansi diri. Satuannya Henry, H satuannya Henry ya. Kemudian I di sini itu adalah arus, perubahan arus, berarti DI. Kalau dia DI berarti turunannya nanti ya. Kalau dia delta I berarti ada perubahannya, ada nilainya ya. Seperti itu. Arus, kemudian T di situ adalah waktu. Oke? Jadi ini rumusnya ya, GGL sama dengan min L di per DT atau delta I per delta T. Oke. Nah, baik. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kan tadi induktansi diri itu bisa ada pada selenoida. Kalau seperti ini kan selenoida namanya. Kan kita udah belajar. Nah, kalau dia melingkar-lingkar seperti ini, nah itu namanya toroida ya. Oke. Jadi induktansi diri pada selenoida itu ada rumusnya. Nah, ya, yaitu, ini induktansi diri pada selenoida yaitu mu 0. Kita tahu mu 0 itu berapa? 4V kali 10⁻⁷ dikali A itu adalah luas permukaan selenoidanya.
Kemudian N kuadrat itu adalah jumlah lilitannya. Ada berapa lilitannya? Nah, kemudian L di situ adalah panjang selenoidanya. Dari sini sampai kemari. Ya, itulah mencari induktansi diri pada selenoida. Kemudian untuk pada toroida yaitu L sama dengan, bedanya sedikit aja, mu 0 kali A kali N kuadrat per 2VA. Ya, kenapa di sini ada menggunakan jari-jari daripada toroida itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Energi pada induktor. Nah, jadi induktor itu ada energinya nak, yaitu energinya sebesar ini W sama dengan setengah L, yaitu dari induktansi diri kemudian dikali arus kuadratkan. W sama dengan setengah LI kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Kita ke contoh. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri. Berarti ini apanya nak? L-nya ya 2,5 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus searah, berarti arus DC yang besarnya 50 mA. Itu I-nya. Berapakah besar GGL induksi diri? Berarti ini GGL-nya ya. Kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 sekon, berarti itu delta T-nya, kuat arusnya menjadi 0. Oh, berarti ini arus mula-mulanya I1-nya 50 mA, I2-nya berarti 0. Oke, yang diketahui ini dia ya. L-nya 2,5 Henry, I1-nya 50 mA, kita rubah ke ampere menjadi 5 kali 10 min 2, kemudian delta T-nya 0,4 sekon dan I2-nya 0. Yang terakhirnya ada GGL induksinya. Oke, kita masukkan. Nah, GGL induksi sama dengan min L per delta. Min L kali delta I per delta T. Ya udah tinggal masukin. Berarti min 2,5, L-nya 2,5, delta I-nya 0 dikurang 5 kali 10 min 2 per delta T-nya 0,4. Oke, dapatlah hasilnya min 2,5 kali min 0,125 ya, itu ini dikurangkan dibagi 0,4, hasilnya min 0,125. Nah, setelah dikalikan maka didapatlah hasilnya 0,31 volt. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Sebuah induktor terbuat dari kumparan kawat dengan 50 lilitan. Ini N-nya ya. Panjang kumparannya, panjang, berarti ini apa? Selenoida. Panjang kumparannya 5 cm. Ya, dengan luas penampangnya 1 cm kuadrat. Hitunglah A, induktansi induktor, kemudian B, energi yang tersimpan dalam induktor bila kuat arus yang mengalir 2 ampere. Oke, yang diketahui N-nya 50 lilitan, L-nya 5 cm, kita rubah ke meter menjadi 5 kali 10 minus 2 meter. Kemudian A-nya 1 cm kuadrat, kita rubah menjadi 10 minus 4 meter kuadrat. Ya, yang ditanya adalah L-nya, induktansinya, kemudian W-nya, energinya ya, jika arusnya 2 ampere. Oke, kita jawab. Induktansi induktor itu, ini dia. L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A, atau mu 0 kali A kali N kuadrat, itu sama saja ya. Sama dengan kita masukkan 4V kali 10 min 7, N-nya 50 dikuadratkan, kemudian A-nya 10 min 4 per L-nya 5 kali 10 min 2. Oke, hasilnya yaitu 62,8 kali 10 minus 7 Henry. Nah, ini kan 10 minus 7. Nah, supaya jadi mikro itu berapa nak? Min 6. Berarti kita majukan komanya 1. Kita majukan komanya 1, berarti 6,28. Di sini jadi 10 min 6. 10 min 6 itu adalah mikro. Maka hasilnya menjadi 6,28 mikro Henry ya. Oke. Yang B yaitu energi yang tersimpan. Arusnya 2 ampere. Apa tadi rumusnya? W sama dengan setengah LI kuadrat. Iya, masukkan saja. Berarti setengah kali 6,28 dikali 2 kuadrat. Hasilnya yaitu 12,56 mikrojoule. Mikro ya, karena di sini tadi mikrohenry, maka di sini juga mikrojoule. Oke, seperti itu nak ya.
Kita lanjut ke trafo. Inilah transformator ya, atau dalam kehidupan sehari-hari sering dibilang trafo ya. Nah, seperti ini bentuknya. Mungkin kalian pernah lihat ini. Ini bentuk daripada trafo ya. Ini namanya trafo CT, ada juga nanti namanya trafo non CT ya. Trafo atau transformator itu adalah alat perangkat yang dapat mentransfer energi listrik dari suatu rangkaian AC ke rangkaian listrik lain. Jadi dia bisa dari AC ke DC. Nah, baik dengan meningkatkan atau menurunkan tegangan. Nah, jadi fungsi daripada trafo itu ada dua. Dia bisa menaikkan tegangan dan bisa juga menurunkan tegangan. Jadi ada dua, namanya trafo step up, yaitu untuk menaikkan tegangan, dan trafo step down, yaitu untuk menurunkan tegangan. Nah, itu ya. Nah, ini nanti diterapkan pada pembangkit listrik, pembangkit listrik tenaga air contohnya ya, PLTA, yaitu merubah energi air terjun ya dirubah menjadi energi listrik. Nanti kita bahas. Oke, jenis-jenis trafo. Nah, ini tadi dia ya, yaitu ada trafo step up dan trafo step down ya. Apa saja ciri-cirinya? Nah, tadi Bapak bilang trafo step up yaitu untuk menaikkan tegangan. Bagaimana cara kita untuk menaikkan tegangan, Pak? Nah, caranya yaitu jumlah kumparan daripada lilitan sekundernya harus lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan primernya. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Nah, ini kan sedikit kan? Sedangkan NS-nya banyak. Nah, ini banyak lilitannya ya. Nah, jadi syaratnya yaitu jumlah lilitannya harus kita perbanyak. Nah, kita perbanyak jumlah lilitan sekundernya, maka yang keluar pun tegangannya jadi lebih besar. Maka di sini VS lebih besar dari VV ya, lebih besar tegangan sekunder daripada tegangan primer. Nah, makanya dia disebut penaik tegangan, dinaikkan tegangannya. Tetapi arusnya makin kecil. Kalau tegangan makin besar, maka arus makin kecil. IS-nya lebih kecil daripada IP-nya ya. Arus sekundernya, arus yang mengalir pada sekunder ini akan lebih kecil daripada arus primernya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau trafo step down kebalikannya. Jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekundernya ya. Jadi NS-nya lebih kecil daripada NP, maka otomatis tegangannya juga. Jadi tegangan sekundernya akan lebih kecil daripada tegangan primernya. Tapi arusnya, Pak, arusnya lebih besar. Arus sekunder lebih besar daripada arus primer ya. Ini namanya lilitan primer, ini namanya lilitan sekunder ya. Itu pada trafo ya. Oke. Kita lanjut lagi. Bagian utama trafo itu seperti ini ya, seperti ini dia. Ini namanya kumparan primer, ini namanya kumparan sekunder. Kemudian ini namanya inti besi ya. Kalau kalian pernah bongkar-bongkar trafo ya, mungkin kalian anak laki-laki mungkin sering itu bongkar trafo dulu waktu kecil kan, supaya dijual tembaganya ya kan. Nah, karena Bapak juga dulu seperti itu. Oke. Nah, ini namanya sumber tegangan AC ya. AC itu artinya bolak-balik, maka simbolnya seperti ini ya. Oke, nah atau digambarkan seperti ini analoginya. Inilah analoginya ya, gambarnya. Kumparan primer, sekunder, inilah inti besinya. Oke, seperti itu. Nah, jadi pada trafo tadi kan berlaku bahwa kalau jumlah lilitannya makin besar, otomatis tegangannya makin besar juga, berarti dia sebanding. Tapi kalau jumlah lilitannya makin besar, maka arusnya makin kecil. Berarti berbanding terbalik. Maka berlakulah ini dia. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS. Artinya jumlah lilitan primer sebanding dengan jumlah lilitan tegangan pada kumparan primer, sedangkan jumlah lilitan sekunder sebanding dengan tegangan kumparan sekundernya ya. Seperti itu. Nah, tapi berbanding terbalik tadi kan. Kalau tegangannya besar maka arusnya kecil, berarti terbalik ya. VP per VS sama dengan IS-nya di atas dan IP-nya di bawah. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Jumlah lilitannya. Nah, jumlah lilitannya juga seperti itu. Jumlah lilitan primernya berbanding terbalik dengan arus primernya. Jumlah lilitan sekundernya berbanding terbalik dengan arus sekundernya. Oke.
Kemudian masuk ke efisiensi trafo. Nah, ingat efisiensi, selalu ada efisiensinya. Kenapa? Karena tidak 100% energi daripada trafo yang dirubah itu, ya, tegangan yang dirubah itu tidak 100%, ya. Artinya dayanya ada yang hilang, seperti itu. Makanya disebut dengan efisiensi trafo. Ya, efisiensi trafo itu yaitu daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Apa rumus daya? Daya itu adalah arus dikali tegangan. Berarti arus sekunder kali tegangan sekunder per arus primer kali tegangan primer. Dari sini tuh nah ya, dikali 100% ya. Oke, kita lanjut. Penggunaan trafo pada transmisi energi listrik jarak jauh. Nah, ini dia PLTA. Bagaimana sih Pak cara kerja pembangkit listrik tenaga air itu? Oke, kita lihat ini gambar berikut. Nah, ini contohnya, ini air terjunnya. Ya. Nah, jadi pada air terjun ini ada sebuah generator atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut dengan genset. Nah, ya kan? Nah, generator ini diputar. Nah, dia merubah energi gerak menjadi energi listrik, ya, energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi di situ dihasilkanlah daya yang dihasilkan oleh generator pembangkit listrik tenaga air itu adalah 30 megawatt. Nah, ini contoh ya, 30 megawatt dan tegangan yang dihasilkan adalah 10.000 volt. Nah, apakah ini cukup untuk warga? Warga kan banyak. Pasti kita perlu tegangan yang lebih besar, ya, karena tegangan yang lebih besar dan daya yang lebih besar. Supaya kita menghasilkan tegangan yang lebih besar dan daya yang lebih besar, apa yang kita gunakan? Ya, kita naikkan saja. Menggunakan apa? Trafo. Nah, maka harus dilewatkan pada trafo step up. Dinaikkanlah tegangannya, didapatlah tadinya 10.000 volt sekarang menjadi 150 kilovolt atau 150.000 kilovolt. Dinaikkan, ya, kemudian dilewatkan pada tiang-tiang penyambung listrik, ya. Kemudian diapakan lagi, Pak? Nah, kemudian di sini kita turunkan lagi dari 150 menjadi trafo step down 20 kilovolt. Kenapa? Karena berbahaya kalau ini lewat masuk ke rumah. Nah, kalau segini masuk ke rumah-rumah, ya habis kita. Besar kali. Bisa-bisa meledak-ledak lah listrik di rumah kita, ya kan? Maka harus diturunkan lagi supaya dibagi dia. Ya, menggunakan trafo step down. Diturunkan menjadi 20 kilovolt. Nah, kemudian masuklah ke rumah-rumah atau ke gedung-gedung, ya. Nah, setelah masuk ke gedung-gedung, kemudian di sini diturunkan lagi. Kenapa? 20 kilovolt itu belum standar. Nah, maka berapakah standar tegangan di rumah kita masing-masing? Yaitu 220 volt. Nah, ya, itulah fungsi daripada trafo tadi. Luar biasa ya. Oke. Bagaimana perhitungannya? Nah, seperti ini kan tadi hitungannya. Nah, bila pada PLTA, gambar di atas tadi kan menghasilkan daya 30 megawatt. Nah, 30 megawatt. Dan tegangannya yaitu 10.000 volt. Akan ditransmisikan jika hambatan kawatnya 10 ohm. Nah, jadi kita hitung aja. Dengan arus besar, kita tentukan kuat arus transmisinya. I sama dengan P per V. Ya, ingat tadi bahwa P adalah I kali V. Maka I sama dengan P per V. Ya, kita hitung berapa arusnya. Nah, ini kan tadi 30 megawatt. Mega itu berapa, Nak? 10 pangkat 6. Berarti 30.000 ya. 30 juta. 30 juta watt dibagi tegangannya tadi kan 10.000 volt. Ah, oke, 10.000 volt. Didapatlah 3.000 ampere. Ini kuat arus yang pertama tadi. Nah, kan 3.000 ampere. Kalau di sini I sama dengan P per V berarti 30.000 watt dibagi 150 volt. Tadi kan 150 kilovolt, ya. Berarti menjadi 150.000 kilovolt. Didapatlah arusnya menjadi 200 ampere. Ah, ini kan tadi arusnya lebih tinggi. Kalau ini arusnya lebih rendah. Dari 3.000 menjadi 200 ampere, ya. Nah, otomatis daya yang hilang, ingat selalu ada daya yang hilang. Kenapa? Karena tidak 100% dirubah energi tadi, ya. Selalu ada efisiensinya.
Ya, maka daya yang hilang itu sama dengan I kuadrat kali R. Nah, itu kan tadi daya, rumus daya sama dengan I kuadrat kali R. Berarti 3000 kuadrat dikali 10 sama dengan 90 megawatt. Bayangkan, 90 megawatt daya yang hilang. Nah, ya. Tapi kalau di sini setelah dia dirubah menggunakan trafo step up tadi, maka daya yang hilang menjadi I kuadrat kali R, berarti 200 kuadrat dikali 10 maka 0,4 megawatt. Lebih kecil. Ya, daya yang hilang itu jadi semakin kecil. Itulah fungsi daripada trafo tadi, ya. Oke, kita masuk ke contoh. Sebuah transformator dapat digunakan untuk menghubungkan radio transistor 9 volt AC, ya, dari tegangan sumber itu berarti tegangan sekunder, tegangan primer, ya, yaitu VP 120 volt. Kumparan sekundernya 30 lilitan, berarti itu apanya, Nak? Berarti itu NS-nya. Jika kuat arus yang diperlukan oleh radio adalah 400 mA. Hitunglah A jumlah lilitan primer, B kuat arus primer, C daya yang dihasilkan oleh transformator. Kita tulis yang diketahui. Diketahui VP-nya 120 volt, NS-nya 30, kemudian VS-nya 9 volt, ya. Kemudian IS-nya 400 mA, kita rubah ke ampere menjadi 0,4 ampere, ya. Yang ditanya adalah jumlah lilitan primer, NP, arus primer, IP, dan daya pada trafonya. Oke, kita jawab yang A. Nah, ini tadi kan persamaannya VS per VP sama dengan NS per NP, ya. Oke, kita masukkan. Maka NP kali silang. NP sama dengan NS kali VP per VS. Kita masukkan nilainya. Oke, berarti sama dengan NS-nya tadi berapa, Nak? 30, VP-nya 120, kemudian VS-nya 9, ya. Dapatlah hasilnya 400 lilitan, ya. Kita lanjut yang B. IS per IP sama dengan NS per NP. Maka IP sama dengan IS kali NP per NS. Kita masukkan nilainya. 0,4 kali 400 per 30, hasilnya 5,33 ampere, ya. Lanjut yang C yaitu dayanya. Daya sekundernya yaitu IS kali VS. Masukkan berapa? IS-nya 0,4, kemudian VS-nya 9. 0,4 kali 9 3,6 watt. Oke, seperti itulah, Anak, ya, materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika kurang paham, coba ulang-ulang video berikut ini, ya. Oke, nanti Bapak kasih soal, coba kalian kerjakan. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.